Assalamualaikum, salam sehat, salam berbahagia semua. Ketemu lagi dengan saya. Saya mau sedikit review buku novel yang saya telah bacakan yang saya bacakan di beberapa video lainnya di channel saya. Silahkan cek channel saya dan playlist yang saya punya, yaitu Harry Potter and the Chamber of Secret. Ini buku terjemahannya, Harry Potter dan Kamar Rahasia. Kita akan mengulas sedikit ya. Saya suka Harry Potter ini sudah lama, dan Harry Potter ini sudah saya baca beberapa kali saat saya masih belum kuliah ya. Dulu kalau nggak salah dulu saya menyewa untuk membaca ini, nyewa di tempat penyewaan novel dan komik di situ. Nah, ini Harry Potter yang saya punya cetakan ke berapa nih ya, coba ya, cetakan kedua, tahun 2008, penerbitnya PT Gramedia. Saya ada membacakan beberapa perkenalan di video yang lainnya, silahkan ditonton. Kita akan mengulas sedikit tentang masa ceritanya ya. Ceritanya itu lebih padat, ini dari padat sekali, sedikit membandingkan ya dengan yang Harry Potter tahun pertamanya, Harry Potter dan Batu Bertuah. Kalau Harry Potter Batu Bertuah itu setiap chapter punya cerita sendiri, dan bahkan kalimatnya tidak nyambung. Maksudnya tidak ada pemenggalan kalimat. Kalau di sini J.K. Rowling di beberapa chapter itu menyambungkan temanya, bahkan menyambungkan kalimatnya, menghentikan kalimat, dari menghentikan kalimat sehingga makin susah kita untuk tidak membaca chapter berikutnya. ya ya mungkin itu mengubah gaya, saya nggak tahu, itu keren banget kan. Jadi kalau kita membacanya terputus-putus di beberapa chapter, itu jadi nggak seru, karena nyambung jadi kita penasaran gitu saat mengakhiri chapter itu, kita penasaran apa lagi ya yang akan dilanjutkan, itulah. Nah, kemudian padat banget, hampir dari chapter 1, 2, 3 punya keseruan sendiri-sendiri. Misteri ada sedikit mencoba memasukkan ya. Kalau ini kan, kalau ngelihat dari surat-surat penggemarnya itu kan banyak usia-usia remaja dan usia-usia dasar ya, usia-usia dasar dan usia-usia menengah, remaja menengah kayak gitu. Tapi ini keren banget loh, mulai dimasukkan teka-teki yang tidak tertebak. Dan seperti biasa, J.K. Rowling ini pada penamaannya membawakan nama-nama yang kalau dalam bahasa Inggris kayaknya sangat mudah dicerna dan sangat mudah ditemukan, dalam kehidupan sehari-hari ya, kayak Clearwater, panel ceweknya si Percy ya, kemudian ya termasuk Diagon Alley itu kalau disambungkan Diagonale, Lockhart, hati yang terkunci, ya kan. Ya yang kayak gitu tuh menarik, untuk nama-namanya itu, pilihan-pilihannya sangat menarik, mantra-mantranya juga itu, pilihan-pilihan katanya sangat menarik, dan kalau menurut saya catchy gitu, catchy banget, walaupun saya nggak jago-jago banget, bukan nggak jago banget, bahkan saya minim dalam bahasa Inggris, tapi nama-nama yang diberikan itu tetap catchy terdengar gitu ya. Nah, itu enaknya membaca novel ini. Selain ceritanya yang sangat padat, cerita ini kan dalam buku kedua ini mengisahkan Harry Potter yang dijauhkan dan merasa tersingkir, tidak, saat di dunia muggle dia tidak punya teman yang menghadapi dia, tidak mengabari dia, tidak ada yang teman mengirim surat kepada dia, kekecewaan remaja, terpuruk, kena mental di situ. Rupanya dijelaskan lagi, akhirnya dia
dengan satu keseruan dia dijemput Ron, dia tinggal sementara di rumah Ron, kemudian dia tidak bisa pergi ke Hogwarts menggunakan Hogwarts Express, dia mengakalinya pergi dengan mobil terbang yang menyebabkan dia siap-siap dikeluarkan dari sekolah, kemudian ketemu guru yang senyum terus, menggoda terus, narsis minta ampun yang pasti. Narsis, semuanya diomongin, semua diceritakan, wah semuanya bagaikan dia pahlawan satu-satunya di Hogwarts. Dia mengajar pertahanan terhadap ilmu hitam, yaitu Lockhart itu tadi yang saya ceritakan. Nah, kemudian dengan dia tiba-tiba mengetahui dia mempunyai sesuatu yang jarang di dunia sihir, yaitu Parseltongue, berbicara dengan ular. Nah, itu pun menjadi tanda-tanda yang membuat Harry tidak percaya diri bahwa sebenarnya Harry jahat. Jadi dia sendiri membenci dirinya. Wah, tuh polemik kayak gitu ya seru di sini. Ya, kemudian akhirnya dia ada serangan-serangan di Hogwarts tanpa diketahui serangan itu dari mana, tapi cerita yang dianggap dongeng oleh guru sejarah di Hogwarts bahwa ada warisan Slytherin, salah satu pendiri Hogwarts yang bangkit, yaitu tidak tahu dalam bentuk apa, yang akan membasmi semua darah lumpur atau darah campuran atau darah murni yang tidak bisa menyihir, itu disebut darah lumpur. Wah, itu terjadi penyerangan, banyak siswa-siswa yang menjadi batu, bahkan hantu pun batu. Nah, semua membatu. Dan orang-orang yang diserang itu, siswa-siswa yang diserang itu ada siswa-siswa yang penyihir yang tidak bisa menggunakan sihir, ataupun yaitu tadi darah campuran magel atau manusia biasa dengan penyihir dari keturunan murni magel yang bisa sihir. Gitu lah. Jadi itu darah lumpur sebutan mereka mulai diserang. Wah, tapi rupanya yang nyerang itu ada sebuah sihir juga yang mengintimidasi adiknya Ron. Dan rupanya hal itu membuat legenda yang hanya selama ini legenda jadi hidup. Itu pun berpengaruh pada Hagrid. Rupanya Hagrid dulu pernah ditangkap karena dituduh dialah yang membangkitkan legenda tersebut. Sampai akhirnya Harry berhasil membasmi legenda tersebut dan ketahuan legenda tersebut adalah apa dan legenda tersebut bagaimana cara membangkitkannya. Dan yang membangkitkan adalah sesuatu yang tidak nyata. Dan Harry kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dan percaya bahwa dia bukan orang jahat. Nah, seru banget ceritanya pokoknya. Dan saya saya juga berterima kasih kepada pengubah bahasa tulisannya alih bahasa Ibu Listiana Srisanti. Di buku kedua ini sedikit yang alih bahasanya sukar untuk dipahami, bahkan untuk kalau saya bilang ya, untuk cetakan 2008 dengan gaya bahasa yang hari ini, alih bahasanya ini masih relate, agak berbeda dengan yang tahun pertama yang Batu Bertuah. Beberapa candaan, beberapa tanda mungkin tanda baca ya, ataupun beberapa kalimat diterjemahkan dengan makna yang sehingga kalau bacanya itu ya 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali membaca baru oh ini maksudnya kayak gitu. Nah, itu di yang pertama seperti itu, apalagi candaan-candaan itu. Kalau di terakhir nggak dapat momennya, baca lagi baru dapat momennya. Nah, di chapter kedua ini hal-hal seperti itu berkurang jauh-jauh sekali. Cuma beberapa hal yang saya harus membaca kembali, dan seperti yang dilihat di video-video saya, rata-rata saya tidak ada membaca ulang, dan
tergagap untuk menjelaskan, untuk menemukan intonasinya itu bisa dibilang sangat sedikit lah, sangat sedikit sekali. Nah, itu Harry Potter dan Kamar Rahasia. Selebihnya sih buku fiksi ini, buku yang menceritakan penyihir ini sangat direkomendasikan, dan ini memang buku bestseller abadi sih kalau menurut saya. Filmnya aja selalu diputar ya, walaupun menurut saya sih ya sama dengan komentar saya di video waktu mereview Harry Potter 1 ya, bahwa membaca itu lebih imajinatif. Dengan menonton dan membaca, saya punya beberapa titik yang menurut saya di film itu harusnya lebih bisa mencekam suasananya, harusnya lebih bisa wah gitu, karena di pikiran saya, imajinasi saya lebih banyak, karena memang satu kata itu 1000 makna. Makanya coba baca deh teman-teman, atau coba dengarkan dari sudut pandang saya bercerita di video-video ini. Oke, terima kasih. Itu saja, ketemu lagi di video-video lainnya, review-review lainnya, dan bacaan-bacaan lainnya. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.